Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham akan menjelaskan hukum cyber dan salah satu contohnya. Saya nama Muhammad Ilham dengan NIM 220401289. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan cyber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Salah satu contoh cybercrime: penipuan daring. Apa itu penipuan daring? Penipuan secara daring termasuk dalam salah satu jenis kejahatan e-commerce adalah penggunaan layanan software atau internet dengan tujuan untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti mencuri data atau informasi personal yang dapat memicu pencurian identitas. Aktivitas berselancar di media dan jaring sosial yang semakin meningkat dapat menjadi celah untuk para oknum melakukan aksi penipuan daring. Masyarakat dianjurkan untuk terus waspada dalam melakukan transaksi online dan cermat dalam mengolah serta memahami informasi yang didapat dari internet. Mengapa bisa terjadi? Faktor intern penyebab terjadinya penipuan secara online adalah dengan iseng-iseng atau coba-coba. Faktor lainnya itu faktor peranan korban serta faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Faktor ekstern yaitu faktor ekonomi dan lingkungan. Faktor pendorong bisa juga belum adanya sertifikat menyeluruh terhadap setiap jual beli secara online. Daerah-daerah di mana ada kemiskinan, pengangguran, tunawisma, dan konflik kekerasan dengan senjata. Daerah-daerah ini menimbulkan desakan rakyat untuk berusaha dengan segala termasuk penipuan. Para pedagang yang memanfaatkan kelemahan jual beli secara online. Ekonomi, kemiskinan, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sosial, kewajiban sosial untuk membantu menolong keuangan keluarga, keinginan mandiri secara finansial, keinginan untuk sejajar dengan tetangga atau teman sebaya yang berhasil. Personal atau pribadi, sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya. Dampaknya terhadap masyarakat: mengganggu kestabilan keuangan, mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online, dan lain-lain. Dampaknya sudah pasti sangat merugikan bagi masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang mengambil bisnis di online karena kasus penipuan daring atau online tidak bisa tergantikan atau mirisnya solusi-solusi yang bisa dilakukan saat ini. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan sangat berhati-hati dalam melakukan transaksi daring ataupun yang segala sesuatu yang berbasis daring atau online. Kerugian yang terjadi: Scam adalah semua bentuk tindakan yang terencana dan bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara memberikan informasi palsu atau membohongi orang lain. Phishing adalah segala bentuk penipuan yang dilakukan mencuri informasi penting kemudian mengarahkan korban untuk masuk ke sebuah situs atau halaman palsu agar dapat menjebak korban. Account takeover merupakan bentuk kejahatan penipuan yang mengambil alih akun tanpa adanya komunikasi antara korban dan pelaku. Share login info adalah suatu bentuk kejahatan dengan mencuri informasi yang sangat rahasia dan sensitif seperti PIN, password, dan OTP. ID theft adalah tindakan kejahatan di mana pelaku mencuri data atau informasi personal kartu korban untuk digunakan mendaftarkan akun oleh pelaku. Carding atau card stolen adalah suatu bentuk penipuan internet mengambil alih kartu kredit atau debit korban tanpa adanya bentuk komunikasi apapun. Pasal mengenai kejahatan daring: meretas, pasal 30. Pasal 30 Undang-Undang ITE ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. 1. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun.
Pencuri identitas. Pasal 35. Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 28 ayat 1. Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terima kasih.